Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Sausnya benar-benar kental banget ya, bagus sekali. Dan halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gua William. Guys, di hari yang berbahagia ini, puji Tuhan kita dapat order catering donasi lagi. Nah, catering donasi kita kali ini kita dapatkan dari Bapak Azwa. Bapak Azwa ini membuat catering donasi untuk almarhum ayahanda tercinta, yaitu Bapak Ahmad Syahrani atau Ahmad Syahrin ya. Terus untuk catering donasi kali ini akan kita berikan ke Yayasan Yamus 120 packs total jiwa yang ada di sana. Terus Panti Asuhan Aisyah Jena yang total jiwanya di sana ada 30 packs atau anak asuh berikut dengan pengurus-pengurus pantinya. Nah, untuk catering hari ini kita menggunakan paket yang harganya Rp30.000 per packsnya atau per porsinya dengan menu yang kita set seperti ini. Nasi putih, terus nanti kita akan kasihkan lalapan atau timun slice. Selanjutnya ada tumis buncis udang ya. Selanjutnya chicken karage. Nanti kita kasih saus sambal aja, jadi nggak pakai saus-sausan. Terus yang terakhir kita bikin bakso sambal bawang atau biasanya kita kenal dengan bakso sambal mercon. Tapi untuk sambal mercon kali ini kita nggak bikin terlalu pedas banget. Mengingat kembali ini adalah untuk panti asuhan dan juga yayasan yang dimana rasanya kita buat nggak terlalu pedas. Takutnya nanti ada yang nggak suka pedas gimana gitu ya. Jadi pedasnya cuma rasa-rasa yang geli-geli aja teman-teman. Oke, sebelum kita mulai catering hari ini, kita sama-sama berdoa untuk almarhum dari ayah Bapak Azwa. Semoga almarhum yang sudah berpulang boleh diterima di sisi Allah dengan sangat baik, diberikan kemudahan dan pastinya berbahagia karena sang anak tercinta juga memberikan catering donasi untuk almarhum ayahanda tercinta. Oke teman-teman, sebelum kita mulai catering hari ini, gua ingin meminta teman-teman semuanya yang selalu nanya resep dan resep untuk menyiapkan catatan, karena gua sendiri jarang ada waktu dan jarang menuliskan resep di kolom deskripsi secara detail. Jadi gua sebutkan aja. Oke teman-teman, siapkan catatannya, teman-teman siapkan pulpennya. Sekarang gua akan membacakan ingredients yang kita butuhkan untuk membuat kurang lebih 150 porsi box makanan dengan menu yang tadi sudah gua sebutkan. Oke, yang pertama adalah nasi putih. Nasi putih untuk 150 porsi atau 150 box. Di sini gua akan memasak sebanyak 20 liter beras ya teman-teman. Nah, jadi takarannya adalah 1:8 atau 1 liter beras akan menjadi 8 porsi kurang lebih. Selanjutnya untuk lalapan atau timun, gue menggunakan 5 kilo. Nanti untuk satu porsinya kita akan berikan 2 slice dan biasanya takarannya untuk 1 kilo itu akan menjadi untuk 25 sampai dengan 30 box ya. Untuk selanjutnya tumis buncis udang. Tumis buncis udang di sini gue menggunakan 12 kilo buncis untuk 150 box. Terus 1 kilo bawang bombay. Nanti kita gunakan bawang putih juga, tapi gue nggak masukkan ke dalam frame karena itu adalah standar banget. Selalu kita gunakan bawang putih di setiap masakan ala Chinese food. Dan yang terakhir kita gunakan 1 kilo udang ya, berukuran sedang ya. Ya ini ukurannya cukup besar. Kita gunakan 1 kilo saja. Ini kita gunakan untuk aroma, rasa, dan juga memberikan khas ya untuk aroma-aroma seafood di tumis buncis udang kita. Selanjutnya untuk chicken karage, di sini gua untuk 150 box gua mempersiapkan 10 kilo paha ayam yang sudah kita cuci bersih, sudah kita potong kotak-kotak. Terus di sini kita ada mix seasoning, gua pakai 120 gram atau boleh teman-teman gantikan dengan 40 gram chicken powder, 30 gram garam, dan 15 gram gula, 15 gram lada ya. Bisa digantikan seperti itu juga. Terus untuk selanjutnya kecap ikan. Di sini ada kecap ikan, teman-teman, sebanyak 100 gram. Terus minyak wijen 100 gram. Selanjutnya di sini ada bawang putih giling sebanyak 100 gram juga. Untuk rasa yang lebih otentik ke Japanese food, teman-teman bisa gunakan soyu atau Japanese soyu, dan juga teman-teman bisa gunakan air jahe ya untuk memberikan rasa yang lebih otentik ke Japanese food.
Oke, dan selanjutnya nanti kita akan berikan saus sambal saset aja. Jadi di sini kita nggak pakai saus barbecue, black pepper, saus jeruk, apapun itu nggak. Jadi ini original aja. Ayam goreng tepung yang kita bikin bulat-bulat, bisa dikenal dengan chicken karage, bisa dikenal juga dengan chicken pop. Dan menu terakhir kita adalah bakso sambal bawang. Bakso sambal bawang, teman-teman bisa lihat di sini gua udah mempersiapkan 500 butir bakso ya, 500 butir. Yang dimana ini baksonya adalah bakso kemasan ya, gunakan kualitas terbaik, ada harga, ada rasa ya. Ini kurang lebih saat kilonya itu harganya 30 ribuan something ya. Itu pun harga kita beli di distributor gitu ya. Kalau misalkan harga regulernya mungkin ini bisa sekitar 40 ribuan lah. Teman-teman mungkin yang udah biasa belanja, punya restoran, teman-teman tahu merek-merek bakso yang berkualitas. Oke, ini bakso sapinya. Nanti satu porsinya kita berikan 3 pieces ya, yang sudah kita masak nanti. Ini pastinya ada lebihnya untuk sparean dan juga jatah-jatah preman yang ada di lokasi ya. Oke, untuk selanjutnya untuk bumbu sambal bawangnya atau bumbu merconnya ya teman-teman ya. Di sini kita ada bawang putih sama bawang merah. Ini sebanyak masing-masing 500 gram, jadi ini 500 gram, ini 500 gram. Saus tomat dan saus sambal ya, saus tomat, saus sambal. Saus tomatnya setengah kilo, saus sambalnya 1 kilo. Untuk selanjutnya bawang lagi, cabai merah besar dengan cabai rawit setan. Ini cabai merahnya ini 1,5 kilo, cabai rawit setannya 1/4 kilo ya. Atau mau teman-teman yang benar-benar nggak berasa banget pedasnya, mungkin cuma untuk lucu-lucu aja bisa dikasih 100 gram aja gitu ya. Cabai merahnya kita pakai banyak karena kita mau nanti si bumbu merconnya itu kita kelihatan kayak banyak biji-biji cabenya gitu teman-teman ya. Selanjutnya ada gula merah 250 gram. Nanti kita akan adjust dengan kecap manis dan juga mix seasoning ya untuk rasanya. Tapi nanti setelah bumbu-bumbu ini kita pakai, kita akan coba dulu ya. Karena ada saus sambal, saus tomat, gula merah yang udah ada taste atau rasanya. Jadi nanti kurang apa kita bisa adjust lagi dengan mix seasoning dan juga kecap untuk rasa manisnya teman-teman. Oke. Bahan-bahan yang kita butuhkan itu aja teman-teman untuk membuat si menu kita hari ini. Nggak usah pakai lama, gua akan melakukan preparation. Habis itu kita akan mulai masak semua menu kita hari ini. Oke teman-teman semuanya, sekarang gue udah ada di depan, kita udah selesai melakukan preparation. Tadi teman-teman udah lihat ya, kita udah ngebumbuin ayam sampai ke proses dengan penggorengannya. Dan sekarang teman-teman bisa lihat di kompor atau wajan sebelah sini, ini si Dayat lagi ngerjain penggorengan si chicken karage-nya atau chicken pop-nya.
Dan sekarang gue bakal lanjut buat masak si bakso sambal mercon atau bakso sambal bawang ya. Pembuatannya simple banget. Sekarang teman-teman langsung aja lihat ke proses pembuatannya. Oke, di sini gue masukin minyak dulu. Nah teman-teman, di sini kita nggak mau si sambalnya terlalu oily ya. Jadi kita tidak menggunakan minyak yang terlalu banyak. Udah cukup panas. Oke, sekarang di sini ada bawang merah dengan bawang putih. Langsung kita masukin ya. Oke, ini kita tumis sampai bawang-bawangannya ini cukup wangi dan tidak langu atau tidak mentah ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini udah kecoklatan bawang-bawang kita ya, dan udah cukup wangi. Sekarang masukin cabai merahnya ya, cabai rawit setan biasanya kita sebut. Di sini ada cabai merah besar. Nah, ini kita tumis semuanya. Oke, bawang putih, bawang merah, cabai-cabean semua udah masuk. Kita tumis ya sampai si cabainya ini kita pastikan nggak langu atau matang ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini warnanya udah bagus banget ya. Terus kita lihat ada biji-biji cabainya di sini. Nah, ini juga udah nggak bau langu. Sekarang kita masukin dulu sambal tomat dengan saus sambalnya ya. Kita masukin tomat. Saus sambal. Oke, saus sambal dengan tomat udah masuk. Ini ada sisa-sisanya ya, kita siram pakai air aja. Oke. Iya. Sekarang gula merahnya kita masukin. Kalau bahan-bahan udah masuk semua kayak gini teman-teman ya, apinya jangan terlalu dijos, apa nggak usah terlalu besar gitu ya. Jadi kita menggunakan api medium aja biar si bawangnya atau sambal-sambal ini yang udah kita buat tidak menjadi gosong. Terus juga si gula merahnya bisa larut dengan baik ya, jadi tidak mengkaramelize di dasar penggorengan kita yang mengakibatkan nanti gosong dan menimbulkan aroma tidak sedap teman-teman. Oke, kita masak ini cukup lama karena kita mau membiarkan si gula merahnya larut perlahan dan juga pastinya mematangkan si cabai-cabai beserta seluruh bahan-bahan yang kita gunakan ini. Oke teman-teman semuanya, ini udah kita biarkan ya sekitar 10 menit. Dan di sini teman-teman bisa lihat gula merahnya udah larut semua tuh ya, udah nggak ada gula merahnya. Sekarang kita cobain dulu ya. Nah ini rasanya baru dominan pedas dengan manis saja. Jadi sesuai dengan yang gue bilang tadi pertama, kita akan adjust dengan mix seasoning ya. Oke, kurang lebih 5 sendok teh dulu. Terus kita akan kasih mecin 3 sendok teh ya. Sekarang kita masukin baksonya teman-teman. Wah mantap ya, sebanyak 500 butir ya. Mantap. Langsung kita aduk semuanya ya. Bakso mercon kita mantap sekali.
Oke teman-teman, tadi ini bumbu-bumbu udah masuk semua. Nah ini akan kita biarkan kita masak ya. Terus kita kasih sedikit air lagi untuk matengin si baksonya teman-teman ya. Oke. Jadi ini akan kita masak dengan teknik simmer. Kita biarkan sampai si sausnya mengental lagi atau bumbunya mengental lagi. Mungkin kita butuh sekitar waktu 15 sampai dengan setengah jam ya. 15 menit sampai dengan setengah jam. Oke, ini gua biarkan aja dengan api medium. Kita ketemu lagi 15 menit atau setengah jam ke depan. Mantap. Oke teman-teman semuanya, udah sekitar 15 menit kita simmering ya si baksonya. Nah teman-teman bisa lihat hasilnya, sausnya bener-bener kental banget ya, bagus sekali. Dan bumbunya ngeresap ke setiap sisi baksonya tuh. Wow, ini bener-bener luar biasa, ini bakso mercon yang enak banget. Atau karena ini nggak terlalu pedas, nggak bisa dibilang sambal mercon juga sih. Makanya gua tadi namain menu ini bakso sambal bawang ya. Karena sambelnya sendiri tidak kita goreng dan kita giling, melainkan dari mentah kita giling terus langsung kita hajar dengan minyak panas. Jadi kita kayak bikin si sambal bawang gitu teman-teman ya, ala geprek-geprek gitu. Cuman kita modifikasi lagi dengan resep-resep ala sambal mercon ya. Oke, kita langsung cobain yuk sambelnya ya. Oke. Manis dari gula merahnya dapat, pedasnya berasa, terus segernya dari saus tomat dan saus sambal ngasih sedikit rasa asam ya, enak. Sekarang gue mau balancing sedikit dengan kecap manis buat ngasih sedikit rasa manis gitu ya. Ya mungkin ini kecap manisnya sekitar 100 ml ya. Oke. Udah kayak begini aja, bakso mercon kita udah jadi, atau bakso sambal bawang kita udah jadi ya. Ini udah siap untuk kita plating di dalam box. Mudah sekali proses pembuatannya. Teman-teman yang ketinggalan resepnya, tinggal balik lagi ke awal video, karena di awal video gue udah sebutin semua ingredientnya secara lengkap dan detail. Ini sambal merconnya udah, nasinya sedang di plating, timunnya sudah diiris, dan di sini chicken karage-nya masih kita goreng. Dan setelah ini gua tinggal masak si tumis buncis udangnya aja teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman. Sekarang ini bakal gua pindahin dulu. Habis itu kita lanjut buat masak si tumis buncis udang. Lanjut, kita bakal masak tumis buncis udang. Resep yang super simple tapi enak banget. Nah, buncisnya udah kita rebus selama 1 menit aja dengan air mendidih. Setelah itu kita angkat dan kita rendam dengan air bersuhu temperatur udara atau normal ya. Jadi dia tidak akan ada proses pemasakan yang terus menerus teman-teman. Selanjutnya sekarang kita bakal masak si tumis buncis udangnya. Mudah sekali, yuk teman-teman tinggal ikutin aja. Di sini gua udah manasin minyak teman-teman, cukup banyak ya. Kita masukin bawang bombay sebanyak 1 kilo. Nah, teman-teman bisa lihat bombaynya kita tumis biar wangi. Kita masukin garlic atau bawang putih sebanyak 3 sendok makan. Atau sekitar 50 gram mungkin ya. Nah, teman-teman, bombaynya udah wangi, bawang putihnya juga udah wangi. Sekarang kita masukin udangnya ya. Udangnya ukurannya cakep ya, teman-teman ya. Tuh. Masuk semua. Oke. Aroma udangnya yang segar langsung keluar. Nah, udangnya juga nggak usah kita tumis atau kita masak sampai matang, teman-teman ya. Ini cukup setengah matang aja, teman-teman bisa lihat warna dari kulit udangnya udah mulai berubah. Tapi ini gue pastiin ini belum matang. Kita langsung masukin buncisnya aja, teman-teman ya. Jadi nggak usah sampai matang karena proses masak si buncisnya aja masih panjang ya. Jadi kalau kita udah masak ini sampai matang, nanti si udangnya bakal jadi kematangan saat kita matengin si buncisnya nanti. Oke, sekarang kita masukin buncisnya.
Kecilin api. Iya. Ya. Iya, cukup. Nah, tumis buncis. Buncisnya udah masuk ya. Langsung aja kita marinasi. Obat gantengnya 3 sendok. Gulanya 2 sendok. Dan mix seasoningnya kita pakai kurang lebih 4 sendok dulu aja ya. Nggak usah terlalu banyak. Oke. Kecap ikan. Ya semua by feeling aja teman-teman ya masaknya ya. Oke, minyak wijen udah masuk. Sekarang kita kasih saus tiram. Oke, saus tiram udah. Ya, kita aduk-aduk dulu bumbunya biar rata. Nanti setelah bumbunya rata baru kita gedein apinya teman-teman ya. Jadi jangan pada saat proses pencampuran bumbu dengan bahan-bahan yang kita milikin ini kita udah hajar dengan api besar karena nanti hasilnya akan jadi overcook ya. Oke teman-teman, ini gua rasa udah kecampur dengan baik bumbunya. Sekarang di saat bumbunya udah kecampur begini, baru kita gedein apinya ya. Nah, ini harus hati-hati kita masak terus ya, tapi harus tetap dijaga di dasar kompornya atau wajannya. Jangan sampai bikin si masakan kita ini jadi gosong. Oke, cukup. Sekarang kita cobain dulu ya. Cukup cobain kuahnya. Oke, ini udah cukup, gua rasa udah enak ya. Kuahnya gurih, aroma udangnya atau aroma seafoodnya juga mantep banget, luar biasa. Dan teman-teman juga bisa lihat ya udangnya, ini matang bagus. Tuh ya, luar biasa ya warnanya ya. Nah, sekarang kita bakal ngelarutin si buncisnya ini dengan larutan maizena agar kental ya. Oke. Larutan maizena udah masuk, langsung kita jos dengan api yang sangat besar, langsung kita aduk-aduk ya. Biar si kuahnya mengental dan menyelimuti setiap sisi dari buncisnya, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, kuahnya langsung mengental ya. Tuh, cakep banget. Oke, udah beres. Teman-teman bisa lihat teksturnya ya. Tuh, jadi di setiap buncisnya itu ada kuahnya yang udah mengental ya. Jadi ini gunanya maizena kayak gini. Jadi dia ngikat semua bumbu-bumbu yang udah kita masukin, itu ngikat ke setiap sisi dari sayuran-sayuran kita. Cukup, gue matiin apinya. Dan begini aja teman-teman, tumis buncis udang atau tumis buncis seafood kita udah jadi. Dan di sini si Dayat masih berkutik dengan si chicken karage-nya. Oke, tandanya semua menu kita hari ini udah beres semua, dari nasi putih, lalapan, tumis buncis udang, terus tadi bakso merconnya juga udah, dan ini yang terakhir karage juga sudah. Sisa sedikit, tinggal proses-proses penggorengan terakhir. Dan sekarang kita bakal lanjut buat ngeplating atau ngepacking semua menu kita hari ini.
Oke teman-teman semuanya, sekarang orderan kita udah almost ready, udah di packing semuanya, dan teman-teman bisa lihat gue udah dikelilingin oleh makanan-makanan yang super enak, yummy, dan delicious. Nah, harganya Rp30.000 aja per boxnya. Jadi 150 porsi kita punya omset hari ini 4,5 juta rupiah yang kita kerjakan dari jam 6, sekarang jam 9. Jadi dalam waktu 3 jam kita bisa menghasilkan Rp4.500.000. Nah, untuk menunya apa sih yang kita dapat dengan harga 30.000 dengan harga Rp30.000 nih? Kita ngasih set menu seperti ini. Nasi putih, 2 timun slice. Di sini ada bakso mercon, baksonya pakai bakso sapi asli sebanyak 3 piece. Terus ada chicken karage-nya, ya chicken karage-nya kurang lebih untuk porsi matangnya itu adalah 100 gram. Untuk porsi mentahnya, satu porsi ini adalah 60 gram ya. Terus untuk tumis buncis udang ya, di sini ada buncis juga ada udangnya tuh nyelip di dalam. Menunya seperti itu ya, simple tapi juga enak banget. Harganya 30.000 aja per bentonya, murah atau mahal tergantung teman-teman ya. Kalau menurut gua ini harganya masih terhitung murah banget ya. Untuk baksonya aja kita pakai bakso yang asli, bakso sapi, bukan yang KW-KW atau bukan pentol ya, bukan pentol. Cara ngitungnya gimana ya? Anggaplah nasi putih dengan lalapan Rp5.000, kemasannya Rp2.000, Rp7.000. Tumis buncis udang Rp5.000, Rp12.000. Bakso pentolnya anggap aja 3 piece, kurang lebih ya 9.000, 10.000. Berarti berapa tuh? 12 tambah 10, 22 dengan karage-nya. Ya kurang lebih 30.000 adalah harga yang pas banget untuk menu ini. Untuk dijabarkan cost-nya itu membutuhkan video atau durasi yang sangat panjang, jadi gua ringkas aja teman-teman ya. Sudah, menu kita hari ini udah selesai semua, udah beres semua. Teman-teman lihat tadi dari proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Yang gua masak cuma tumis buncis udang dengan si bakso mercon atau bakso sambal bawangnya aja teman-teman ya. Untuk detail ingredient, sekali lagi gue ulang lagi, ada di awal video. Jadi teman-teman yang mau detail resipinya, gue nggak tulisin di kolom deskripsi, karena biasanya gue nggak sempat atau nggak ada waktu buat ngejabarin detail resipinya. Jadi teman-teman bisa siapin catatan pulpen dan dicatat sendiri di awal video, semua udah gue jabarkan dengan sangat detail. Oke, catering donasi dari Bapak Aswa akan segera kita packing ya, terus langsung kita kirim ke panti-panti yang sudah dituju ya. Hari ini kita akan ke panti atau yayasan Yamus, udah gitu kita juga akan ke panti asuhan Jena teman-teman. Oke, sampai ketemu nanti di panti-panti tersebut. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di panti asuhan pertama, yaitu kita udah sampai di panti asuhan Yamus atau yayasan Yamus ya. Ayo kita langsung masuk aja ke dalam buat nyamperin para petugasnya. Assalamualaikum Bapak. Nurunin makanan. Oh iya, chef dari Koko Kuliner ya? Iya benar. Ini 120. Kan total 120 ya? Ini bener nggak ya? Oh ya udah, ini benar. Iya. Nah, sudah Pak, yang ini doang Pak.
Ah. Mau ada acara nih. Iya. Iya, permisi. Oh, maaf. Bawa aja ngapain dulu ya? Oh iya. Oke, aku ya. Aduh. Ada kegiatan apa ini? Kita hari ini Jumat berkah. Terus doa bersama, kita alihkan ke Jumat dulu. Oh iya. Biar sekalian gitu kan. Mungkin ada titipan doa dari Titipan doa ada dari Bapak Aswa. Kemarin udah WA sih. udah WA ke. Ah. Silakan, Pak, ya. Pak langsung pamit ya. Terima kasih banyak barangkali, Pak, Mari, ya. mari Pak, mari. Dari- Oke, panti pertama kita udah selesai, makanannya udah turun. Sesak napas pakai masker. Sekarang kita mau lanjut ke panti asuhan kedua, yaitu panti asuhan Aisyah Jena, teman-teman. Mungkin sekitar 15 menit dari sini ya. Kita juga ngejar waktu karena anak-anak semua di kedai pada pingin sholat Jumat. Yuk, langsung aja kita bergegas. Oke teman-teman semuanya, gue udah sampai di panti asuhan kedua, yaitu panti asuhan Jena. Kita bakal lanjut buat turunin makanannya. Nah, makanannya udah kita ambil semua, ayo langsung kita kasih ke dalam. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Iya, udah ngabarin ke Bapak ya. Oh iya, Bapak nggak kabarin sih. Aku ngabarin ke Bapak. Ya udah Bu Yanti, aku masih banyak ya. Sampai ketemu lagi ya, sayang. Oke, teman-teman. Udah selesai nurunin makanannya di semua panti. Panti asuhan Yamus, panti asuhan Jena juga udah turun semua makanannya. Total 150 box semuanya udah turun. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton video kita hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Azwa yang udah mempercayakan donasinya kepada gue melalui gue dan tim. Sekali lagi untuk donasi ini diberikan untuk ayahanda tercinta. Semoga donasi ini disalurkan dengan sangat baik, bisa menjadi berkat untuk Bapak Aswa dan keluarga, semakin diberkati, diberikan rezeki yang lebih lagi dan lebih lagi di setiap harinya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah setia nonton channel YouTube Koko Kuliner. Sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye-bye.